السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sudah kita bahas ucapan musannif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah tentang masalah istita'ah, bahwa istita'ah, kemampuan seseorang, ada dua jenis. Ada istita'ah yang bermakna taufik, dan ada istita'ah bermakna as-sihhah. Adapun istita'ah bermakna as-sihhah, kesehatan badan, kemampuan perangkat, ada modalnya, dia punya, tangannya tidak lumpuh, kakinya tidak lumpuh, matanya tidak buta, telinganya tidak tuli, mulutnya tidak bisu, harta juga punya. Maka dia perangkat-perangkatnya punya. Apakah dia bisa? Bisa. Mampu. Maka istita'ah apa namanya? Istita'ah as-sahihah. Istita'ah as-sahihah lawannya adalah al-ajz, tidak mampu. Orang ini lumpuh, tidak mampu berdiri. Orang ini lumpuh, tidak mampu berjihad fisabilillah. Ini orang ini dalam keadaan buta, tidak sanggup membaca, tidak mampu. Ini jenis pertama. Jenis kedua, istita'ah yang hakikiyah. Istita'ah hakikiyah adalah yang benar-benar dia bisa melaksanakannya dan terjadi. Kalau yang tadi belum tentu terjadi fi'il. Iya Pak, ya. Ada orang sehat, badannya sehat, tangannya tidak lumpuh, kakinya tidak lumpuh, matanya tidak buta, telinganya tidak tuli,
mulutnya tidak bisu, dia bisa berbuat, hartanya juga cukup untuk haji, berlebih-lebih hartanya. Mampu atau tidak mampu? Punyakah dia istita'ah? Punya istita'ah. Tapi pertanyaannya, apakah kira-kira dia akan haji atau tidak? Belum tahu. Iya kan? Apakah mungkin terjadi haji atau tidak terjadi? Belum tentu. Ada orang yang punya kemampuan tapi nggak berangkat. Ada orang yang punya kemampuan berangkat gagal. Ada orang yang bisa sehat walafiat, harta punya, tapi ketika mau berangkat terjadi kecelakaan. Apakah terjadi fi'il? Tidak terjadi fi'il. Maka istita'ah yang pertama belum tentu menyebabkan terjadinya sebuah fi'il. Istita'ah as-sahihah, kemampuan badan, kemampuan perangkat, belum tentu menyebabkan terjadinya sebuah fi'il. Tetapi kalau istita'ah yang kedua yang disebut istita'ah haqiqiyah, ketika benar-benar terjadi, dia berangkat haji sampai pulang sempurna selesai, maka berarti dia mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala sehingga dia bisa. Itu istita'ah juga sesungguhnya, tetapi istita'ah haqiqiyah. Dia bisa dan benar-benar bisa. Karena apa? Karena di samping kemampuan perangkat-perangkat, dia mendapatkan dari Allah i'anah, taufik. Mendapatkan dari Allah bantuan, taufik, dukungan, sokongan, tiba-tiba terjadilah fi'il tadi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istita'ah haqiqiyah. Yang tadi istita'ah sahihah. Maka kita lanjutkan. Ini meringkas yang kemarin. Di dalam Al-Quran disebutkan istita'ah yang kedua-duanya. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau Allah menyatakan haji bagi yang punya istita'ah, salatlah berdiri bagi yang punya istita'ah, istita'ah yang mana kira-kira? Al-awwal atau tsani? As-sahihah atau haqiqiyah? Hah? As-sahihah. Maksudnya yang perangkatnya ada, silakan. Kalau yang perangkatnya nggak ada, dimaklumi oleh Allah, dimaafkan. Iya kan? Dia nggak punya harta untuk berangkat, ya dimaklumi. Dia sakit, badannya tidak sehat, nggak mampu mengangkat badannya dari kasurnya, ya juga ma'dur, dapat udzur. Dan itulah yang disebutkan dalam beberapa ayat berikut. Sebagiannya sudah kita bacakan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sebisa-bisa kalian, sekemampuan kalian. Ini istita'ah as-sahihah. Bertakwalah selama kamu punya istita'ah, punya perangkatnya, bertakwalah. Ayat kedua, faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Barang siapa yang tidak punya istita'ah, maka beri makan saja 60 orang miskin. Itu juga sama. Barang siapa tidak punya perangkatnya, badannya nggak sanggup untuk puasa, hartanya tidak ada untuk memerdekakan budak, maka berarti kamu nggak punya perangkat. Kalau gitu, beri makan saja 60 orang miskin. Yang ketiga, ucapan munafikin ketika enggak berangkat jihad. Law istata'na la kharajna ma'akum. Kalau kami bisa, kami akan berangkat bersama kalian. Ini juga sama, jenis pertama. Ini kalau kami punya perangkatnya, kalau kami sehat, kalau kami punya badan yang kuat, kami bisa berperang, kami akan berangkat. Ini beralasan kalau mereka tidak punya perangkat-perangkatnya, tidak punya kemampuan istita'ah as-sahihah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda" ila akhirih. Bagi orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang cacat, tidak apa-apa. Orang yang buta, tidak apa-apa untuk tidak berangkat jihad. Dan juga makna apa yang sedang kita bahas. Tidak punya perangkat-perangkat untuk berangkat jihad, maka kata Allah, laisa alaihi haraj.
Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Bagi orang yang buta tidak mengapa, bagi orang yang pincang tidak mengapa, bagi orang yang sakit tidak mengapa untuk tidak berangkat jihad. Ini juga jenis pertama. Artinya mereka tidak memiliki perangkat-perangkatnya, badannya sakit, cacat, tidak mampu, lumpuh, maka laisa alaihi haraj, enggak ada keberatan, enggak mengapa, silahkan jangan berangkat. Karena tidak punya istita'ah as-sahihah. Demikian pula ayat lain, wa man lam yastati' minkum taulan an yankiha muhsanatil mu'minat. Barang siapa yang tidak mampu di antara kalian untuk menikahi muhsanatil mu'minat. Ini juga maknanya tidak sanggup secara perangkat-perangkatnya. Dan juga termasuk hadis Rasulullah SAW menyatakan salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janb. Salatlah dengan berdiri. Qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah jangan khusyuk. Fa in lam yastati', kalau tidak bisa, kalau enggak punya istita'ah, maka duduklah. Kalau enggak punya istita'ah, berbaringlah. Salat sambil berbaring. Berarti yang punya istita'ah suruh berdiri. Istita'ah yang mana itu? Juga yang pertama. Artinya kakinya tidak lumpuh, badannya sehat, bisa berdiri, berdirilah. Tapi kalau nggak punya perangkat-perangkat untuk berdiri, apakah kakinya lemah atau badannya lemah, maka duduk sajalah sholatnya. Kalau ternyata nggak punya kemampuan, nggak punya istita'ah as-sahihah, nggak ada perangkatnya untuk duduk, betul-betul lunglai dia, duduk pun jatuh, maka berbaringlah sholatnya. Ini juga istita'ah yang pertama as-sahihah. Wa amma thubutul istita'ah allati hiya haqiqatul qudrah. Sekarang baru beranjak kepada istita'ah yang kedua. Adapun tentang istita'ah yang hakikiyah. Istita'ah yang hakikiyah adalah istita'ah yang menyebabkan pekerjaan atau amalan tersebut benar-benar terjadi. Dan itu tidak mungkin tanpa dukungan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena walaupun punya perangkat yang pertama, sehat, kuat, walafiat, dalam keadaan punya harta, punya perangkat-perangkat semuanya, belum tentu terjadi perbuatan. Kadang-kadang terhalang oleh takdir-takdir, kejadian-kejadian yang tidak diduga. Kecelakaan misalnya, atau lainnya. Baik. Tetapi hakikah atau istita'ah yang hakikiyah itu setelah terjadi perbuatan dan benar-benar terwujud, berarti dia mendapatkan taufik. Dia mendapatkan taufik. Faqad dzakaru fiha qauluhu ta'ala. Yang kedua ini istita'ah hakikiyah disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Mereka itu enggak akan bisa mendengar dan mereka enggak akan bisa melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah jadikan mereka buta, tuli, bisu dan mereka tidak akan kembali. Berarti mereka tidak akan bisa kembali, tidak punya istita'ah untuk kembali. Istita'ah yang pertama apa yang kedua? Allah jadikan mereka tidak melihat dan tidak mendengar. Allah tutup hatinya, Allah kunci hatinya sehingga dia tidak bisa kembali. Ini tidak bisa yang mana? Tidak mampu yang mana? Yang kedua. Mungkin orangnya sehat, mungkin badannya kuat, mungkin dia kaya, tidak ada cacat, nggak ada kekurangan apapun, matanya normal, telinganya normal. Tetapi Allah katakan innahum, bahwa mereka tidaklah a'mal absar, tidaklah mereka itu buta matanya, walakin dia buta alladzi fis sudur,
buta mata hatinya dalam hati mereka. Allah jadikan mereka enggan untuk berbuat. Padahal kalau mau berbuat bisa, tapi nggak mau. Bil qada'illahi wa qadari. Dia punya segalanya, tapi tidak mendapatkan taufik untuk berbuat, maka tidak berbuat. Maka Allah katakan mereka nggak akan mampu mendengar, mereka nggak akan bisa melihat, mereka nggak akan kembali. Artinya Allah tidak berikan taufik untuk mereka berbuat. Wal murad fi haqiqatil qudrah. Di sini berarti dinafikan oleh Allah kemampuan mereka secara takdir, kemampuan mereka secara hakiki bahwa mereka nggak akan bisa berbuat. La nafyal asbabi wal alat, bukan ditiadakan sebab-sebabnya atau alat-alatnya. Sebab-sebabnya mereka punya, alat-alatnya mereka punya, perangkat-perangkatnya ada. Tetapi Allah tidak kasih taufik. Wa sayati lidzalika ziyadatu bayan. Akan datang nanti keterangan tambahan tentang masalah ini ketika membahas wala yutiquna illa ma kallafahum. Ketika membahas ucapan musannif bahwa mereka enggak akan sanggup kecuali apa yang sudah Allah perintahkan. Insyaallah. Wa kadza qaulu sahibi Musa. Contoh kedua adalah ucapan sahibu Musa yang di dalam tafsir adalah Khidr, mengatakan pada Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, engkau enggak akan bisa sabar bersamaku. Yang mana ini? Yang pertama apa yang kedua? Engkau enggak akan bisa sabar bersamaku. Bukan yang pertama. Mengapa bukan yang pertama? Yang pertama perangkat-perangkat ada. Nabi Musa dalam keadaan utuh sehat walafiat, tidak cacat. Badannya sempurna, tangannya sempurna, matanya sempurna, telinganya sempurna. Dan hatinya pun dia seorang nabi sempurna. Tapi Nabi Khidr atau disebut di sini sahibu Musa menduga engkau enggak akan bisa sabar. Artinya tidak akan mendapatkan taufik untuk bisa sabar. Karena dianggap ujiannya akan berat. Berarti istita'ah yang mana yang dinafikan oleh sahib Musa? Istita'ah yang mana yang dinafikan? Engkau tidak akan bisa. Yang kedua, engkau akan gagal. Engkau bisa, perangkatnya punya. Engkau mampu dalam artian perangkat-perangkatnya ada, tapi engkau nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Lihat saja nanti. Ternyata benar. Ketika sahibu Musa menemui anak tiba-tiba dibunuh. Aqtaltahu? Apakah engkau bunuh dia? Nafsan zakiyatan bighairi nafsin, engkau bunuh dia satu jiwa yang suci, bukan karena qisas, bukan karena alasan apapun. Aku kan sudah bilang, engkau enggak akan bisa sabar. Nggak akan berhasil untuk sabar. Naik kapal, perahu, pinjam, dirusak. Ditanya oleh Musa, kan tidak boleh bertanya, jangan bertanya. Kata Khidr, engkau nggak akan bisa sabar. Ternyata betul. Ketika merusak kapal, bertanya lagi Musa. Padahal sudah janji untuk tidak bertanya. Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra atau syai'an imra. Engkau rusak kapal itu supaya pemiliknya tenggelam. Sungguh engkau mendatangkan sesuatu yang tidak pantas. Dikatakan lagi, bukankah aku sudah bilang engkau enggak akan berhasil untuk sabar. Engkau enggak akan bisa untuk sabar. Bisa yang pertama atau bisa yang kedua? Bisa yang sahihah atau bisa yang hakikiyah? Bisa yang hakikiyah. Engkau enggak akan mendapatkan keberhasilan. Artinya engkau sebenarnya perangkat punya, tapi nggak akan berhasil. Sampai yang ketiga, ketika singgah di satu desa, tidak diterima sebagai tamu, tidak dijamu, tidak dipersilahkan,
sehingga mereka sengsara, duduk di pinggir sebuah rumah yang hampir runtuh. Yuridu an yanqadda fa aqamah. Ternyata sahibu Musa ini bangkit memperbaiki bangunan tadi. Kita tidak dihormati di sini, kita tidak diberi makan di sini, kita disia-siakan tidak sebagai tamu. Ngapain kamu perbaiki rumah mereka yang rusak? Kamu ingin diberi makan oleh mereka, ingin dapat imbalan. Maka dijawab oleh sahibu Musa, "Hadza firaqu baini wa bainik." Inilah perpisahan kita. Engkau sudah 3 kali melanggar, untuk jangan tanya. Adapun yang pertama, karena ini anak akan menjadi seorang anak yang begini, yang durhaka, yang lebih baik dia mati sekarang daripada nanti begini dan begitu. Dan itu disuruh oleh Allah SWT. Adapun kapal tadi, di sana ada seorang raja di seberang sana, yang setiap kapal yang bagus akan dirampas. Maka kerusak sedikit, supaya tidak dirampas, yang mudah diperbaiki kembali. Yang ketiga yang aku bangun, yang aku dirikan kembali, tegakkan kembali temboknya adalah milik yatimaini fil Madinah, milik 2 anak yatim di Madinah, dan di bawahnya tahtahu kanzun lahuma, di bawahnya ada harta karun punya mereka. Wa kana abuhuma salihah, dan bapak kedua anak itu adalah saleh. Wa ma fa'altuhu an amri, dan aku tidak mengerjakan karena keinginanku sendiri, tetapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab alasan-alasannya, dan dijawab itu semua karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib asy-syahid adalah kalimat innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Padahal Musa menyatakan satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Kau akan dapati aku dalam keadaan sabiran, dalam keadaan sabar. Dan engkau akan bisa melihat aku sabar. Lihat nanti, aku akan sabar. Dijawab, engkau tidak akan bisa sabar. Kenapa bertentangan antara keduanya? Karena Musa melihat perangkat. Perangkatku mampu, cukup. Aku bisa untuk sabar. Perangkat-perangkatnya punya. Yang dibahas oleh Musa istita'ah as-sahihah. Aku sehat, kuat, aku beriman, aku tahu, aku kenal Allah, agama. Aku akan sabar. Aku bisa sabar. Istita'ah sahihah, yang belum tentu akan mewujudkan amalan, kan? Bisa ya, bisa tidak, tergantung taufik dari Allah Ta'ala. Tapi perangkatnya punya. Dan Musa tidak dusta. Aku punya perangkat untuk sabar. Kau akan dapati aku sabar. Tapi Nabi Khidir menduga bahwa nanti dia nggak akan berhasil untuk sabar. Dia pengen sabar, tapi nggak akan berhasil. Engkau nggak akan bisa sabar. Sehingga terjadi perbedaan. Tapi buktikan. Maka berjalanlah beliau berdua alaihimassalam sampai terjadilah apa yang terjadi. Maka dikatakan oleh Khidir kepadanya, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah bilang bahwa engkau enggak akan berhasil untuk sabar? Wal muradu minhu al-haqiqah qudratus sabr. Yang dimaksud adalah dia tidak memiliki hakikat istita'ah, kemampuan yang benar-benar mewujudkan fi'il, tidak ada. Yaitu kemampuan dalam artian mendapatkan dari Allah taufik. La asbabus sabr wa alati, bukan sebab-sebabnya dan alat-alatnya. Sebab-sebabnya dan alat-alatnya Musa alaihi salam punya, dan menyatakan aku akan sabar karena aku punya kemampuan sabar. Fa inna tilka kanat thabitatun lah, karena perangkat-perangkat tadi ada pada Musa. Tetapi Khidir menyatakan engkau enggak akan berhasil. Ini enggak akan mendapatkan keberhasilan dengan takdir Allah SWT. Ala tara annahu atabahu ala dhalik. Buktinya apa? Kalau dikatakan engkau enggak akan sabar, itu adalah yang kedua. Karena sahibu Musa ini, Khidir menegurnya.
Hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan kita. Hukuman atau bukan hukuman? Hah? Itab atau bukan itab? Itu teguran, hukuman, marah, udah berpisah saja. Berarti yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Sebab kalau yang pertama tidak dicerca, tidak dicela. Kalau tidak mampu karena tidak punya perangkat, dicela apa enggak dicela? Enggak dicela. Yang tidak mampu berdiri karena lumpuh, dicela? Ya tidak. Memang enggak mampu, enggak punya perangkatnya. Yang tidak mampu haji karena enggak punya harta, dicela apa enggak dicela? Ya enggak dicela karena enggak punya perangkatnya. Yang enggak jihad karena buta, yang enggak berperang jihad fisabilillah karena lumpuh, yang enggak berperang karena dia sakit, yang enggak berperang karena udzur-udzur yang mereka punya, apakah dicerca? Tidak dicerca. Mengapa tidak dicerca? Karena dia tidak memiliki istita'ah as-sahihah, tidak punya asbab wal alat, enggak punya perangkat-perangkatnya, enggak punya kemampuan dalam artian badan yang sehat, apanya perangkat kebutuhan-kebutuhannya enggak punya. Ya dimaklumi, enggak dicerca. Tetapi kalau memiliki sebab-sebab lengkap, memiliki perangkat-perangkat, dia bisa, tetapi tidak mewujudkannya. Dicerca atau enggak dicerca? Dicerca. Dia punya asbabnya, badan sehat, badan kuat semua, harta juga punya, tapi enggak mau berangkat haji. Tercela apa enggak tercela? Tercela. Dia dalam keadaan kuat, sehat, sempurna, normal, tidak buta, tidak lumpuh, tidak tuli, tidak cacat, harta juga punya, kendaraan juga punya, kemudian tidak mau berjihad. Tercela atau enggak tercela? Tercela. Berarti kalau tidak memiliki kemampuan, kemudian tidak berbuat, tidak dicela. Tidak dicela, karena enggak mampu. Tetapi kalau punya kemampuan, tetapi tidak melakukannya, makin dicela. Bisakah engkau? Tidak nanya. Bisa. Sabar. Jangan tanya apapun. Bisa? Bisa. Bisa. Perangkatnya punya, tapi ternyata nanya lagi. Ternyata nanya lagi. Ternyata nanya lagi. Maka kata Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Sekarang berpisah. Sudah tidak lagi bersama. Hadza firaq. Ini perpisahan kita. Karena engkau melanggar sudah 3 kali. Yang tidak dimiliki adalah istita'ah ats-tsaniyah. Adapun istita'ah yang pertama, dia punya. Kalau istita'ah yang pertama punya tetapi tidak mewujudkan fi'il, dan itu biasanya ditegur, dicerca, disalahkan. Disalahkan. Orang mampu berdiri sholat, tapi sholatnya duduk. Atau orang mampu berdiri sholat, dia sholatnya berbaring. Tidak boleh. Tidak diterima. Ijma' para ulama. Sepakat. Tidak diterima. Khususnya yang dibicarakan adalah sholat-sholat wajib. Wa dalil ala tara annahu atabahu ala dzalik. Tidakkah kau lihat bahwa Khidir menegurnya? Wala yulamu man adima alatul fi'il. Tidak akan dicerca orang yang tidak memiliki alat-alatnya, yang tidak memiliki perangkat-perangkatnya, wa asbabih, tidak memiliki sebab-sebabnya, ala adamil fi'il. Enggak dicerca kalau dia tidak berbuat, karena enggak punya perangkatnya. Enggak dicerca kalau dia enggak berbuat, karena enggak punya sebab-sebabnya. Wa innama yulamu, sesungguhnya yang akan disalahkan orang yang imtana' minal fi'il, orang yang tidak mau mengerjakan dalam keadaan dia punya perangkatnya, tidak mau mengerjakan dalam keadaan dia memiliki sebab-sebabnya, dalam keadaan dia bisa, dia mampu, dia punya peralatan dan perlengkapannya, dia punya fasilitas-fasilitasnya, tapi dia nggak mau mengerjakan. Maka ini yang yulamu, yang ditegur dan disalahkan. Kalau dia sia-siakan kemampuannya, litadji'i qudratil fi'il, karena dia menyia-nyiakan kemampuan dia, padahal dia bisa. Listighalihi bighairi ma umira bihi, karena dia menyibukkan dirinya pada apa yang tidak diperintah. Aw li'adami syughlihi iyaha, atau dia tidak mau menyibukkan dirinya dengan apa yang diperintah, padahal bisa.
Bifi'li ma umira bihi. Dia tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa man qala innal qudrah la takunu illa hinal fi'il. Siapa yang berkata bahwa kemampuan itu adalah ketika terjadi perbuatan, baru mampu. Kalau belum terjadi, berarti dia tidak mampu. Yaqulun, maka mereka berkata, innal qudrah la yasluh liddain. Berarti kemampuan itu tidak akan bisa cocok dengan dua yang berlawanan. Dua yang berlawanan itu maksudnya al-fi'lu wa tarku. Mengerjakan atau tidak mengerjakan. Kalau mereka yang menyatakan yang namanya qudrah, hanya qudrah yang kedua, hanya qudrah yang menyebabkan terjadinya fi'il. Kalau terjadi fi'il berarti dia benar-benar mampu. Kalau tidak, dia masih belum dikatakan mampu. Wah, berarti kemampuan bagi mereka harus terjadi fi'il. Dan itu salah. Padahal yang namanya kemampuan seseorang belum tentu mewujudkan fi'il. Tergantung dia mau atau tidak mau. Iya kan? Orang ini mampu, orang ini mampu. Dua-duanya diperintahkan, kerjakan. Yang satu mengerjakan, yang satu tidak mengerjakan. Yang ini dicerca. Kamu diperintah, kenapa nggak ngerjakan? Atau kita bikin tiga orang. Ini punya perangkatnya, yang ini lumpuh. Nggak punya perangkatnya. Tiga-tiganya diperintahkan kerjakan pekerjaan yang sama. Yang satu mengerjakannya dengan kemampuannya yang dia punya. Yang kedua punya kemampuan, punya perangkat-perangkat tapi nggak mau mengerjakan. Yang ketiga mau mengerjakan tapi lumpuh, nggak bisa. Mana yang dicerca? Yang kedua punya perangkat tapi nggak mau mengerjakan perintah. Kamu kenapa nggak kerjakan? Capek, males saya. Ini yang pantas dimarahi, ditegur. Yang pertama yang pantas dipuji karena dia mengerjakan apa yang diperintah. Yang ketiga dimaklumi. Kenapa? Karena dia tidak punya istita'ah dalam bentuk kesehatan, nggak punya. Tidak punya istita'ah dalam bentuk perangkat-perangkatnya nggak punya. Maka ini dimaklumi, tidak dicerca. Walaupun nggak ngerjakan. Baik, sekarang perhatikan yang pertama. Dia mampu. Yang kedua juga mampu. Tapi yang satu terjadi pekerjaan, yang kedua tidak terjadi. Maknanya apa? Maknanya orang yang memiliki kemampuan dalam bentuk kesehatan, kemampuan dalam bentuk perangkat-perangkat dan fasilitas, belum tentu mewujudkan fi'il. Ya Pak ya? Belum tentu mewujudkan fi'il. Ini yang dimaksud tadi. Tetapi mereka yang mengatakan pokoknya yang namanya kemampuan itu kalau sudah terjadi, baru itu kemampuan. Akhirnya yang namanya orang mampu yang pasti ngerjakan. Yang nggak ngerjakan dikatakan itu nggak mampu. Ini akhirnya menghilangkan istita'ah yang pertama. Dan itu adalah kebingungan mereka. فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل. Yang namanya qudrah, kemampuan yang selalu bersama amalan, adalah yang ini, yang kedua. Tidak cocok kecuali hanya untuk amalan itu, tidak mungkin ditinggal karena sudah terbukti mengerjakan baru dikatakan bisa. Wa hiya mustalzimatun lahu. Dan la tujad biduni, dan tidak dikatakan mampu dan enggak ada kemampuan kalau enggak wujud fi'ilnya. Ini barakallahu fikum adalah kejanggalan. Karena kita dudukkan yang menyatakan kemampuan itu hanya kemampuan yang kedua. Pokoknya kalau ada fi'il baru dikatakan mampu, akan bingung nantinya. Bagaimana dengan ayat tadi, kerjakan kalau kamu mampu, hajilah kalau kamu mampu. Bingung nantinya. Sudah haji baru dia mampu. Kalau belum haji belum tahu kalau dia mampu. Dia nggak mampu, akan bingung. Maka alhamdulillah ahli sunnah paling mudah diterima dan paling rajih pendapatnya bahwa yang namanya istita'ah ada dua. Ada istita'ah qabla al-fi'il dan ada istita'ah ba'da al-fi'il. Istita'ah qabla al-fi'il adalah istita'ah as-sahihah. Istita'ah dalam artian dia punya perangkat untuk mengerjakan.
Walaupun nanti entah dia ngerjakan atau tidak itu lain perkara, tapi dia punya kemampuan. Yang kedua, setelah betul-betul terwujud fi'il, maka dikatakan engkau bisa mengerjakan. Engkau berhasil mengerjakan. Baru itu istita'ah haqiqiyah. Baik. Farriq bainahuma tanju minadh dhalalat. Bedakan antara keduanya, engkau akan selamat dari kesesatan-kesesatan. Amma ma qalatul qadariyatu, adapun yang diucapkan oleh qadariyah binaan ala aslihimul fasid, karena dibangun di atas prinsip mereka yang rusak, yaitu huwa iqdarullahi lil mu'min wal kafir wal birri wal fajir sawa, yaitu keyakinan bahwa kemampuan yang Allah berikan kepada seorang mukmin, seorang kafir, orang baik, orang jelek, semuanya sama. Qudrahnya semua sama. Fala yaqulun innallaha khassal mu'minal muti' bi'anatin khassala biha al-iman. Bal hadha binafsihi rajjaha at-ta'ah. Kata mereka, kata Mu'tazilah, karena enggak percaya pada yang mana? Mu'tazilah. Yang pertama apa yang kedua? Mu'tazilah percaya pada istita'ah yang pertama atau istita'ah yang kedua? Ajibu. Masih ingat yang pertama dan kedua? Yang pertama, kemampuan dalam artian punya perangkat-perangkat. Yang kedua, kemampuan dalam artian punya taufik, ditakdirkan mengerjakan. Mana? Yang ini apa yang itu? Mu'tazilah tidak membahas yang kedua karena mereka tidak percaya kepada takdir. Sebagaimana Qadariyah enggak membahas istilah yang kedua, membahas yang pertama saja. Maka kata mereka, orang mukmin, orang kafir sama kemampuannya. Masalah perangkat maksudnya. Orang baik, orang jelek sama kemampuannya. Dan siapapun dia sama kemampuannya. Qala, dikatakan hanya saja yang ini memilih iman, yang itu memilih kafir. Yang ini memilih untuk mengerjakan kebaikan, yang itu memilih untuk mengerjakan yang jelek-jelek. Padahal sama-sama bisa. Qala, mereka tidak membahas tentang masalah i'anatullah. Enggak pernah membahas bahwa yang ini diberi taufik oleh Allah, tidak pernah membahas. Yang ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dalam artian takdir, taufik untuk bisa mengerjakan. Enggak dibahas oleh mereka. Berarti menurut mereka, orang-orang yang memiliki istita'ah yang pertama ini mesti mengerjakan. Kal walid alladhi a'ta kulla wahidin min banihi sayfan. Digambarkan oleh mereka seperti orang tua, seorang bapak yang memberikan kepada anak-anaknya pedang. Nih buatmu, pedang, 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 pedang. Semua dikasih pedang satu-satu. Kemudian berangkat mereka semua. Buat apa pedangnya? Yang satu dipakai pedangnya untuk jihad fisabilillah. Baik. Yang satu dipakai pedangnya untuk merampok di tengah jalan. Jelek. Begitu. Jadi Allah SWT hanya memberikan pedangnya. Ambil pedangmu. Silahkan mau berbuat apapun. Allah tidak menakdirkan. Maka mereka memilih sendiri. Ada yang memakai pedangnya untuk jihad, dapat pahala. Ada yang memakai pedangnya untuk merampok, dapat dosa. Selesai. Jadi apa itu kemampuan? Kemampuan adalah apa yang Allah berikan dari perangkat-perangkat tadi, titik. Bagaimana dengan ayat tadi? Bahwa mereka nggak akan mampu, kata Allah, nggak akan bisa. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kami jadikan buta, tuli, bisu. Kami beri tutupan di hatinya dan mereka nggak akan bisa kembali. Bagaimana dengan ini? Mereka menafikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang takdir. Mereka menafikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang istita'ah yang kedua, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal qawlu fasidun bittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Pendapat Mu'tazilah ini fasid, rusak dengan kesepakatan seluruh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Al-mutsbitina lil qadar, yaitu para ulama ahli sunnah yang beriman kepada takdir, yang menetapkan adanya takdir.
fa innahum muttafiquna ala anna Allah ala 'abdihi al-muti' ni'matan diniyah. Karena mereka Ahlussunnah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas hambanya yang taat. Allah berikan kemudahan kepadanya untuk taat. Allah berikan kenikmatan kepadanya untuk taat. Allah berikan kebisaan, keberhasilan untuk taat. Khassahu biha dunal kafir. Allah khususkan mereka, tidak orang-orang yang kafir. Wa annahu a'anahu 'ala ta'ati i'anatan lam yu'in bihal kafir. Dan Allah bantu orang-orang mukmin tadi dengan bantuan yang Allah tidak berikan pada orang kafir. Kama qala ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون." Tetapi Allah mencintakan kepada kalian keimanan. Allah yang menjadikan dia cinta pada keimanan. Wazayyanahu, dan Allah indahkan dia di hati kalian. Dan Allah jadikan kalian benci kepada kekufuran. Dan Allah yang menjadikan kalian benci kepada kefasikan. Dan Allah yang menjadikan kalian benci kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Merekalah orang yang rasyidun. Di sini terlihat sekali bantuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang tadi ketika dia mengerjakan yang baik-baik karena Allah jadikan dia cinta pada yang baik-baik. Ketika dia bertakwa kepadanya, beriman karena Allah jadikan dia cinta kepada ketakwaan dan keimanan. Kenapa dia enggak bermaksiat, enggak berbuat fasik? Allah jadikan mereka benci kepada kefasikan. Allah jadikan mereka benci kepada kekufuran. Fal qadariyah yaqulun, adapun qadariyah berkata, inna hadat tahbib wat tazyin amun fi kulli khalq. Kata mereka, tahbib dan tazyin, menjadikan dia suka, menjadikan indah, itu katanya umum kepada seluruh makhluk. Wa huwa bima'nal bayan, yaitu maknanya diterangkan. Ini bagus, cintailah. Ini indah, ambillah. Wa izhar dalailil haq, hanya menunjukkan dalil-dalil kebenaran, bukan menakdirkan. Ini khonibun a'azakumullah yukhalif zahiril ayah. Zahiral ayah. Mereka menyelisihi zahirnya ayat. Ayatnya kepada kalian, Allah jadikan kalian cinta. Kepada siapa itu? Orang beriman, para sahabat. Allah jadikan kalian suka kepada keimanan, dan Allah jadikan kalian benci kepada kefasikan. Ada campur tangan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mu'tazilah menyatakan tidak. Allah hanya menerangkan saja ini baik, ini buruk, ini iman, ini cinta. Diindahkan itu maksud diindahkan pada seluruh manusia, dijelekkan pada seluruh manusia. Ada yang menerima, ada yang menolak, katanya. Artinya Allah tidak ikut campur. Iya, nggak ikut campur. Berarti Allah seperti pembuat jam. Membuat jam itu jalan sendiri sampai rusaknya. Bahkan mereka menyatakan, iya, kami mempermisalkan seperti itu. Allah berikan perangkat semuanya kemampuan. Nih, semuanya mampu. Silahkan, kerjakan. Dan Allah tidak tahu, nggak ikut campur, tidak menakdirkan, tidak memberikan taufik, tidak memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan pada mukmin. Fahadha Mu'tazilah Qadariyah. Ini adalah Mu'tazilah Al-Qadariyah. Nah, padahal disebutkan dalam ayat lain. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk memberi petunjuk kepadanya, maka Allah akan jadikan luas dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu, dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, Allah jadikan sadrahu dayyiqan. Allah jadikan hatinya sempit, harajan, berat untuk menerima Islam. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke langit. Semakin tinggi, semakin sesak, semakin sempit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah jadikan rijs, alaman,
'Alan nasi kullih? La. 'Alal ladina la yu'minun. Kami berikan rejis pada orang-orang yang tidak beriman. Alhamdulillah. Ayat-ayat Al-Quran sangat jelas. Wa amsalu hadil ayat fil Qur'ani katsir. Dan ayat-ayat yang semirip dengan ini sangat banyak dalam Quran. Yubayyin annahu subhanahu wa ta'ala hada wa adalla hada. Yang menunjukkan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada yang ini dan menyesatkan yang itu. Allah memberikan kemudahan pada yang ini untuk mengikuti hidayah. Allah menjadikan yang ini justru sulit untuk menerima hidayah. Yang ini dilapangkan dadanya, yang ini disempitkan dadanya. Yang ini bisa menerima, yang itu dijadikan tidak bisa menerima. Berarti yang dijadikan mudah, dijadikan lapang, dijadikan menerima adalah orang-orang yang benar-benar punya kemampuan hakiki karena Allah jadikan dia bisa menerima. Iya kan? Kemampuan hakikiyah. Adapun orang yang memiliki kemampuan perangkat, kemampuan sahihah, kesehatan dan pikiran yang sehat normal, apakah pasti dia menerima kebenaran? Belum tentu. Tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kemampuan jenis pertama. Silakan beriman. Tetapi kalau tidak Allah berikan taufik, tidak Allah berikan kemampuan jenis kedua, enggak akan bisa abadan. Enggak akan bisa. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta tuli bisu, mereka tidak akan kembali. Padahal secara perangkat bisa enggak mereka kembali? Bisa. Berjalan menemui Rasulullah bisa, berbicara bisa, mendengarkan ayat bisa, membaca juga bisa, punya kemampuan. Tetapi Allah katakan mereka tidak akan kembali. Dan ini barakallahu fikum adalah taufik. Ada yang diberi taufik, ada yang tidak diberi taufik. Nasallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.